Nah, di video kali ini gua mau bahas seputar Kage no Jitsu Rekusa Season 2. Karena ya banyak juga gitu kan yang minta gue buat bahas itu. Tapi ya sebelum ke pembahasannya gue mau kasih tahu dulu nih. Kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Atau kalau lu pengen dukung gue lebih jauh lagi, dukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin kayak The Zero Esper yang udah sampai chapter 14 The Zero Esper yang udah sampai chapter 14 dan ya itu udah epilog dari volume satunya, dan Isekai no Shiroi Ansatsusa Gauji Sama Ninaru yang udah sampai volume 16 dan ya udah memasuki timeline baru yang dimana ya ini adalah timeline terakhir waktu Jin sudah menjadi tangan kanan sang Raja Arthur. Dan ya satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan kalau menurut lo itu bagus dan tertarik buat lanjut, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai buat dengerin lanjutannya. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke bacotannya. Bakal kayak gimana sih Kage no Jitsu Rekusa atau The Eminence in Shadow Season 2? Kalau dilihat dari trailer Season 2-nya gitu kan yang udah muncul, maka gue tebak kalau Season 2 itu bakal mengadaptasi satu volume, yaitu ya volume 3 yang merupakan Arts Kota Tanpa Hukum. Kenapa gue bisa beranggapan kayak gitu? Karena Kage no Jitsu Rekusa Season 2 itu cuma dapat jatah 12 atau 13 episode gitu lah, gue lupa. Dan itu pas kalau mau ngambil atau mengadaptasi satu volume doang. Mengingat satu volume dari Kage no Jitsu Rekusa itu banyak banget. Jadi harusnya ya cuma bisa ngadaptasi satu volume doang gitu, yaitu volume 3. Dan apakah ceritanya bakal kayak season sebelumnya yang bertele-tele terus juga bakal ada di tengah-tengah tuh antara serius dan juga komedi? Bisa gue bilang mungkin aja. Mengingat dalam volume kan dalam season sebelumnya gitu kan yang mengadaptasi 2 volume aja itu banyak bertele-telenya, dan itu jatah episodenya ada 20 loh. Berarti kalau jatah episode 20 satu volumenya itu ngadaptasi 10 episode dong. Logikanya begitu kan? Nah, satu volume dengan jatah 10 episode aja itu banyak adegan gak pentingnya. Apalagi ini dapat jatah 13 episode yang mengadaptasi satu volume doang, pasti bakal lebih banyak adegan bertele-telenya. Terus soal bakal jadi serius atau komedi, kemungkinan bakal sama kayak sebelumnya, tapi dengan jatah adegan serius yang lebih banyak. Jadi kan kalau season sebelumnya itu serius sama komedinya di tengah-tengah tuh, jadi serius yang gak dapat, komedinya juga gak dapat. Tapi di season 2 kemungkinan bakal lebih banyak jatah adegan seriusnya ketimbang jatah adegan komedinya. Lah, kok bisa gitu? Bukannya di manga Kage no Jitsu Rekusa itu komedi mulu gitu kan? Ya jawabannya simpel aja, karena animenya itu mengadaptasi dari novelnya, bukan dari manga. Yang dimana novelnya itu emang serius, sekalipun ada komedi ya komedi gag gitu loh, bukan komedi kayak di manga yang ya bikin lucu, bikin ketawa gitu lah. Kalau di novel ya komedi-komedi gag doang. Cuma ya karena pandangan orang soal Kage no Jitsu Rekusa itu udah kayak series komedi, pasti bakal dimasukin juga tuh adegan-adegan komedi, walaupun ya nggak banyak lah, tapi ya tetap bakal ada adegan-adegan komedinya. Yang sebenarnya sih nggak ada masalah juga kalau mau kayak season sebelumnya, asal komedinya itu nggak cringe, dan kalau serius ya dapat gitu adegan seriusnya, jangan nanggung-nanggung. Kita ambil contoh lah kayak DxD contohnya yang sama-sama punya dua latar belakang antara gelap dan terang, yang dimana ya kalau adegan komedi ya komedi, kalau serius ya serius gitu, jangan malah jadi cringe dan adegan serius yang gak dapat gitu loh. Dan kalau dilihat dari trailer gitu kan, trailer season 2-nya, maka gue bakal nebak kalau pewarnaan latarnya itu bakal lebih banyak gelap. Bahkan ketika cat lagi nggak jadi shadow sekalipun, ya tetap bakal gelap pewarnaannya. Contohnya ya kayak gini nih. Tapi ya balik lagi ke poin yang tadi, kalau Kage no Jitsu Rekusa atau The Eminence in Shadow season 2 bakal jadi anime yang cukup serius dengan adegan komedi yang sedikit dikurangi dari season sebelumnya, atau mungkin bakal banyak dikuranginnya lah. Karena kalau dilihat dari trailernya itu bakal lebih banyak seriusnya. Terus apa bakal banyak fanservice kayak season sebelumnya? Apa bakal ada fanservice maksa juga kayak season sebelumnya? Jawabannya jelas bakal ada. Kenapa? Ya karena itu sumber pendapatan mereka.
Udah bukan rahasia lagi lah, kebanyakan orang nonton anime karena fan service dan waifunya, bukan karena ceritanya lagi. Udah lalu gak usah munafik gitu kan. Kebanyakan dari lu pasti nonton karena fan service dan waifunya gitu, bukan karena ceritanya. Dan ya itu yang dimanfaatin gitu sama pihak studionya, yang dimana fan service itu bakal menarik penonton gitu kan buat menonton The Eminence in Shadow. Dan ya yang dimana kalau mereka udah tertarik buat nonton The Eminence in Shadow, itu ada kemungkinan buat mereka membeli merchandise. Contohnya ya kayak action figure, Dakimakura dan lain-lainnya lah. Dan itu bakal menghasilkan pundi-pundi uang bagi mereka. Dan dari situ juga mereka bisa nentuin lanjut atau enggaknya anime itu ke season berikutnya. Yang ya salah satunya di Eminence in Shadow ini yang bisa lanjut ke season 2 karena merchandise-nya laku dan terjual banyak. Dan kenapa mereka bisa beli merchandise-nya? Ya karena fanservice dari animenya. Jadi ya simple lah, gara-gara fanservice di season 1 termasuk fanservice maksanya tuh kan, Kage no Jitsurokusa bisa dapat season 2. Walaupun ya gue sendiri gak terlalu suka lah sama fanservice yang maksa banget kan kayak gitu. Cuma ya balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah Kage no Jitsurokusa season 2 itu bakal banyak fanservice-nya? Jawabannya pasti, karena itu menghasilkan pundi-pundi uang. Nah sekarang apa aja sih yang bakal terjadi di Kage no Jitsurokusa season 2? Yang pertama adalah Arch Zombie, yang dimana Chit sama Claire itu bakal ke kota tanpa hukum, terus tiba-tiba ya mereka diserang dan kesempatan itu dipakai sama Chit buat kabur dari Claire. Dan ya Claire menganggap kalau Chit itu diculik lah. Nah, Claire itu bakal ketemu tuh sama Mari yang seorang vampir dan penjaga ratu vampir. Dan Claire nanti bakal kerjasama dengan Mari buat mencegah bangkitnya Elizabeth sang ratu vampir. Kenapa si Claire itu bisa mau diajak kerjasama? Iya karena Claire menganggap gitu kan kalau Chit dijadiin korban buat bangkitnya Elizabeth. Makanya ya dia mau kerjasama tuh. Kalau bukan Chit mah dia bodoh amat gitu kan. Yang padahal ya bukan Chit yang dijadiin tumbal buat bangkitin Elizabeth, melainkan orang lain lah. Terus Claire nanti bakal bangkitin kekuatan Aurora, kayak yang udah pernah gue bahas lah gitu kan di video-video sebelumnya. Kalau Claire itu punya kekuatan Aurora, tapi belum bangkit. Dan di season 2 nanti bakal bangkit tuh kekuatannya setelah Claire minum darahnya Mari. Nah, selain itu bakal ada pertarungan juga tuh antara Shadow Garden, Claire, dan Mari ngelawan Elizabeth. Tapi ya mereka semua itu dibantai sama Elizabeth sampai mereka semua pengen mati. Yang untungnya Chit yang nyamar sebagai Shadow itu nolong mereka. Dan kayak biasa di situ bakal ada kesalahpahaman. Mereka semua mikir kalau Shadow nggak menghindari serangan Elizabeth karena di belakang Shadow itu ada mereka tuh, ada si Beta, ada Claire, ada Mari gitu kan. Mereka semua mikir kalau Shadow menghindar gitu kan, maka mereka yang bakal kena serangan Elizabeth. Tapi yang sebenarnya bukan karena itu. Chit atau Shadow itu tidak menghindari serangan Elizabeth karena dia nggak bisa gerak. Di dalam jaketnya itu kebanyakan emas atau hartanya Elizabeth yang dia maling. Makanya ya dia sampai nggak bisa gerak gitu, saking beratnya itu emas yang ada di dalam jaketnya. Dan di season 2 nanti juga bakal keluar teknik Atomic Chit yang lain, yaitu Atomic Heal, yang dimana yaitu buat nyembuhin penyakitnya Elizabeth. Jadi Elizabeth awalnya itu nyuruh Chit tuh buat ngebunuh dia, tapi Chit nggak mau dan malah nyembuhin Elizabeth dengan teknik Atomic Heal. Nah setelah itu Chit bakal nyamar tuh jadi John Smith dan dia bakal bekerja sama gitu kan dengan emami kesayanganku yaitu Emami Yukime. Dan Chit itu bakal bikin uang palsu dengan Yukime yang ya tujuannya itu buat ngejatohin aliansi pedagang. Tapi ya Chit nggak sadar gitu kalau tindakannya itu juga mempengaruhi keuangan Mitsugoshi. Dan pas Chit nyamar jadi John Smith, sumpah aura Ikeme-nya Chit tuh kental banget di situ ya, karena ya cuma itu momen satu-satunya Chit ketika dia lagi nggak cone, itu lagi keren-kerennya lah. Terus pas Chit kerjasama dengan Yukime, dia bakal menguasai seluruh aliran dana yang ada di Isekai. Sampai aliansi pedagang itu harus bangkrut dikarenakan ya serangan dari Chit sama Yukime, serangan secara bisnis lah. Dan identitas Chit sebagai John Smith itu bakal ketahuan sama Delta tuh. Kalau wah ini bos ini gitu kan kalau kata Delta. Tapi ya untung Delta bego gitu, jadi bisa diakal-akalin sama Chit. Dan ujung-ujungnya Delta disuruh ngebunuh Juggernaut, salah satu dari 3 pemimpin di kota tanpa hukum selain si Elizabeth dan Yukime.
Nah, setelah identitas Cid ketahuan sama Delta, selanjutnya identitas Cid bakal ketahuan lagi sama Alpha. Dan ya bakal ada drama di antara mereka gitu kan, yang mungkin sebagian dari penggemar Shadow Garden atau The Eminent in Shadow itu udah nunggu adegan ini tuh. Karena ya di sini untuk pertama kalinya kita bakal melihat Alpha menangis karena menganggap Shadow udah meninggalkan dia. Dan kayak Alpha tuh kayak udahlah gue bunuh diri aja gitu loh. Terus waktu Alpha dan beberapa Seven Sets itu udah pasrah gitu kan, karena Shadow atau Cid udah nggak peduli lagi sama mereka, tiba-tiba Ita ngasih surat ke mereka, yang dimana Ita ngasih tahu kalau Cid itu ninggalin hartanya buat Shadow Garden, yang padahal bukan itu, cok. Karena kesalahpahaman itu akhirnya mereka beranggapan kalau Cid atau Shadow gitu kan menyamar menjadi John Smith dan menguasai aliran dana di Isekai itu untuk Shadow Garden. Nah, setelah kejadian komedi di dalam drama itu, Cid sama Yukime itu bakal ngelawan mantan tunangannya Yukime, yang gue lupa siapa namanya anjir itu. Yang jelas itu mantan tunangannya si Mami Yukime lah. Dan ya Yukime sama mantan tunangannya itu beranggapan kalau Cid yang nyamar jadi John Smith itu sedang jatuh cinta dengan Yukime, karena ya Cid atau John Smith itu nolong Yukime waktu Yukime nyaris mati. Ditambah kata-kata manis dari Cid ke Yukime gitu, yang ya wajar aja gitu kan, mereka mikir kalau Cid itu jatuh cinta ke Yukime, dan gara-gara kejadian itu Yukime jadi jatuh cinta ke Cid. Dan sebelum mantan tunangannya Yukime mati, dia bilang ke Cid kalau dia menyerahkan Yukime ke Cid. Ya Cid mikirnya mah buat kerjasama dan urusan bisnis ya, yang padahal mah dalam urusan cinta bukan urusan bisnis. Dan semenjak itu Yukime jadi beraliansi dengan Shadow Garden. Dan ya dia nggak tergabung ya dalam Shadow Garden, dia ada di luar Shadow Garden. Dan dia itu cuma mitra Shadow Garden aja, bukan anggota Shadow Garden. Dan BTW Yukime itu nggak tahu ya kalau Cid itu adalah Shadow. Yang dia tahu John Smith adalah Shadow, bukan Cid adalah Shadow. Dan kapan anime Kage no Jitsu Rekusa Season 2 rilis? Jawabannya ada di musim fall bulan Oktober. Dan ya kalau lu lihat di My Anime List itu kan 1 Juli tuh, dan bulan summer musim summer harusnya ya 1 Juli musim summer tuh, harusnya bulan ini rilis kalau mengikuti yang tertera di My Anime List. Tapi sayangnya itu salah, ada kesalahan sistem lah di My Anime List. Dan yang sebenarnya Kage no Jitsu Rekusa Season 2 itu rilis di musim fall bulan Oktober, dan itu udah tertera di trailernya. Ya itu aja sih yang mau gue bacotin soal Kage no Jitsu Rekusa Season 2 nanti gitu kan. Dan kalau lu ada tambahan gitu kan, ada masukan, saran, komentar, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.